Oke lah, saya nggak mau ngomong ke orang lain. Saya sudah lama merakit bom. Saya rakit bom pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi bom itu maksudnya beri orang makan. Bukan bom yang arti sebenarnya menyusahkan orang, membuat orang ketakutan, bahkan merenggut nyawa orang. Nah, pertanyaan yang sama mendasar adalah, apakah itu ajaran Tuhan yang sebenarnya? Saya nggak tahu itu. Biarlah mereka menjawab apa yang tadi tema ini. Demikian, Paman. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Ivan, lalu nanti ke Paman Ignas. Mungkin dua kali termin lagi, baru kita closing ya. Silakan Paman Ivan, boleh menanggapi yang terakhir kali dibicarakan, boleh topik. Oh ya, Silakan. oke. Iya, makasih Bro Gia. Mungkin saya menanggapi yang tadi sempat ditayangkan ya, dan saya tujukan kepada saudara-saudara kita yang Muslim yang mungkin juga berada di live chat ya. Nah, di situ sempat muncul diksi kata Nasrani ya. Nah, ini juga menurut saya jika menjadi iman dan keyakinan saudara kita yang Muslim, silakan saja. Itu iman kalian, silakan. Tetapi jika mau mengatakan bahwa Nasrani yang tercatat ataupun tertulis dalam kitab suci kalian itu adalah kekristenan, maka respon yang akan kita berikan tidak mungkin itu bisa terjadi. Mengapa? Karena sejak uh, sejarah awal-awal gereja bahwa Nasrani adalah merupakan suatu sekte sesat, sekte heresi bid'ah. Dengan demikian, jika mengasosiasikan Nasrani adalah kekristenan, maka Anda mau mengatakan bahwa kami adalah sesat bidat. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Nasrani adalah sekte sesat bidat yang sudah dikatakan sebagai anatema oleh bapak-bapak gereja. Nah, sayangnya kalian meyakini juga bahwa Nasrani yang kalian maksudkan itu ternyata merupakan para ahli kitab. Itu pertama. Dan bahkan juga bisa saja sepengetahuan saya bahwa yang paling dekat dengan kalian juga sering diidentifikasikan sebagai Nasrani. Nah, sementara dalam fakta realita kenyataan sejarah dunia yang nyata ini, Nasrani adalah sekte sesat, bid'ah, heresi yang sudah dianatema di uh, abad-abad pertama, kedua dalam berbagai tulisan maupun konsili. Nah, sehingga baiknya tidak menyamakan atau mengasosiasikan Nasrani sebagai kekristenan. Nah, ini yang informasi yang harus sebenarnya diketahui. Tetapi kalau itu adalah merupakan iman kalian, silakan diimani, tidak ada yang melarang itu. Tetapi jika mengasosiasikan dengan kekristenan, maka kita akan merespon bahwa apa yang kalian imani adalah sebuah sekte yang oleh Bapak Gereja sudah dinyatakan, sudah dikatakan sebagai heresi sesat bidah untuk sekte Nasrani ini. Jika kalian menyemani bahwa dia adalah ahli kitab, ya itu urusan kalian, silahkan saja mengimani itu. Bahwa dia adalah kelompok yang dekat dengan kalian, ya silahkan saja. Itu iman kalian. Kita tidak akan mencampurkan itu ataupun memberikan komentar, tidak penting untuk kami. Tidak ada pengaruh bagi kami. Tetapi jika diasosiasikan bahwa itu adalah kekristenan, maka respon kami mau mengatakan, meluruskan bahwa Nasrani adalah sekte sesat, bidah heresi. Nah, ini catatan yang harus kita berikan. Nah, kemudian Bro Gia, mungkin barangkali untuk yang tadi Pak Joni, mungkin kalau bisa Bro Gia coba tampilkan Lumen Gentium 15, karena di situ merupakan ajaran resmi gereja ya, bagaimana sikap ataupun pandangan ajaran gereja Katolik terhadap saudara-saudara Kristen yang non-Katolik. Mungkin kalau bisa ditampilkan Bro Gia, Lumen Gentium 15. Ya, sambil Paman Ivan berbicara, saya coba tampilkan ya. Oke, ya. Nah, jadi dalam Lumen Gentium 15 di situ mau uh,
menyatakan seperti apa hubungan gereja dengan dalam konteks gereja Katolik dengan orang Kristen yang non Katolik, ya. Nah, di situ dikatakan demikian, Pak Joni, gereja tahu bahwa karena banyak alasan ia berhubungan dengan mereka yang karena dibaptis mengemban nama Kristen, tetapi tidak mengakui ajaran iman yang seutuhnya atau tidak memelihara kesatuan persekutuan di bawah pengganti Petrus. Sebab memang banyaklah yang menghormati kitab suci sebagai tolak ukur iman dan kehidupan, menunjukkan semangat keagamaan yang sejati, penuh kasih beriman akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Kristus Putra Allah. Suaranya hilang, Pak Ivan. Halo? Iya, sudah Paman. Silakan lanjut. Ya, oke. Ya, bahkan yang 15 ya, saya baca dari tampilannya Brogea ya. Gitu. Ya. Mengakui dan menerima sakramen-sakramen lainnya juga di gereja-gereja, jemaat-jemaat gereja mereka sendiri. Banyak pula di antara mereka yang mempunyai uskup-uskup, ini tentunya mengucu kepada Anglikan ya, merayakan Ekaristi Suci seperti misalnya Ortodoks dan Anglikan misalnya, dan memelihara hormat bakti kepada Santa Perawan Bunda Allah. Selain itu ada persekutuan, doa-doa dan karunia-karunia roh lainnya. Bahkan ada suatu hubungan yang sejati dalam Roh Kudus yang memang dengan daya pengudusannya juga berkarya di antara mereka dengan melimpahkan anugerah-anugerah serta rahmat-rahmatnya dan menguatkan beberapa di kalangan mereka hingga menumpahkan darahnya. Artinya mereka yang meninggal karena iman, tetapi mereka yang mengimani kekristenan yang non-Katolik. Jadi mereka juga ada yang menjadi martir. Ini diakui dan dinyatakan oleh Lumen Gentium 15 ini. Dikatakan bahwa demikianlah Roh membangkitkan kepada semua murid Kristus keinginan dan kegiatan supaya semua saja dengan cara yang ditetapkan oleh Kristus secara damai dipersatukan dalam satu kawanan di bawah satu gembala. Untuk mencapai tujuan itu, Bunda Gereja tidak hentinya berdoa, berharap dan berusaha, serta mendorong para putranya untuk memurnikan dan memperbaharui diri supaya tanda Kristus semakin lebih cemerlang, bersinar pada wajah gerejanya. Jadi Lumen Gentium 15 ini mau mengatakan seperti apa pandangan gereja Katolik terhadap saudara-saudara Kristen yang non-Katolik. Dalam hal ini Ortodoks dan Protestan. Bahwa gereja Katolik mengakui karya Kristus juga, karya Roh Kudus juga terjadi dalam komunitas atau jemaat-jemaat itu. Walaupun dalam kesatuan itu oleh baptisan masih ada yang belum utuh atau belum penuh, karena masih katakan misalnya belum mengakui kepemimpinan Petrus dan belum utuh menyatu dalam Ekaristi misalnya. Tetapi gereja Katolik melihat bahwa mereka semua ini terhubungkan oleh baptisan tadi, sambil tetap mengupayakan kesatuan berbagai cara dan mengarahkan putra-putri gereja Katolik untuk tetap berupaya menampilkan wajah gereja sehingga persatuan ataupun kesatuan yang diinginkan oleh Kristus itu dapat terwujud. Jadi itulah posisi gereja Katolik dalam memandang saudara kita yang Kristen dan non-Katolik. Nah, dari sisi ini kan kita bisa melihat bahwa posisi ini tidak ada semacam penghujatan ataupun memandang sebagai saingan, sebagai lawan dan sebagainya. Tetapi justru dari Lumen Gentium ini sangat jelas bahwa di situ ada upaya untuk bisa merangkul sehingga
apa yang diinginkan Kristus itu bisa kita wujudkan secara bersama, yakni mereka bersatu sebagaimana Bapa dan Kristus dan Firman adalah satu. Nah, yang tadi sempat ditekankan oleh Paman Dwi tadi, bahwa jika semua informasi ini sudah ditampilkan dan kita masih tetap katakan misalnya mengeraskan hati dan tetap tidak ingin bersatu, nah disitulah mau tidak mau konsekuensi yang harus kita terima oleh karena pilihan yang kita ambil tersebut. Nah, persatuan yang dimaksudkan ini bukan dalam konteks bahwa semua harus beralih menjadi agama Katolik, tidak demikian konteksnya. Tetapi bahwa ada persatuan yang dalam seperti contoh misalnya kita berbicara dalam konteks gereja Anglikan. Mereka yang gereja Anglikan bersatu dalam kondisi ataupun konteks yang memang di situ terjalin persatuan dengan sakramen-sakramen yang tadi itu, dan kemudian menerima penggembalaan oleh Petrus, tetapi tradisi ataupun liturgi yang mereka kembangkan ataupun sudah terjalin dalam komunitas mereka itu tidak dipaksakan untuk dihilangkan tradisi liturgi itu. Nah, kecuali dalam konteks ini misalnya kita berbicara tentang Ekaristi, bahwa yang memimpin Ekaristi dan misa kudus tetap harus seorang imam, dalam konteks bahwa di situ persona Kristus yang ditampilkan. Nah, sehingga kalau kita melihat dengan Lumen Gentium 15 ini, kita mencoba untuk kemudian berdialog, berdiskusi dan berekumene untuk kemudian kita bisa tetap menyatu, bisa sampai pada apa yang diinginkan Kristus. Nah, dalam posisi gereja Katolik tetap dengan apa yang diwariskan, apa yang diterima dari para rasul hingga saat ini.